jadi apa namanya? Kalau yang ingin belajar analisis itu macam-macam ya buku. Yang saya kenal itu Walter Rudin. Ini punya buku tentang analisis ya. Bisa kalau Anda baca ya. Untuk lebih mendalami misalnya. Nah, kemudian setelah kita yakin bahwa oh dia ini persamaan diferensialnya punya solusi gitu. Saya kasih contoh lah ya, supaya Anda nggak pusing. Ini sistem satelit ya. Nah, sistemnya kelihatannya rumit gitu. Ini sistem satelit, persamaannya ini. Ini kalau kita lihat ya, ini model matematis dari satelit ya, itu kayak gini nih. Ya, ini setanya itu vektor Gibbs itu semacam sudut ya, ada. Ini satellite attitude ya, apa namanya, sikap satelit. Setanya itu ukurannya 3x1, omega dot itu adalah kecepatan sudut ya. Kira-kira roll pitch jauh ya. Kalau sikap itu kan, sikap benda tegar itu ada 3 sudut ya. Omeganya 3x1, jadi sistem satelit itu sebetulnya order 6. Ya. Nah, sistemnya kelihatannya agak rumit seperti ini. Ya, Z itu matriks itu. Nah, serumit apapun ketika kita melihat ini, semua kita langsung lihat bahwa ini tuh Leipzig. Nah, kenapa? Nah, kalau Anda belum bisa ngerti itu berarti Anda belum paham analisis nonlinear. Karena bahaya nulis persamaan nonlinear gini bisa nggak ada solusinya. Kenapa? Gampangnya gini, di sini nggak ada fungsi signum, tidak ada fungsi-fungsi apa namanya yang aneh-aneh. Yaitu fungsinya maksimum fungsi bilinear ya. Nanti di sini kan ini kayak Z omega itu nanti di sini didefinisikan Z itu ini ya. Ini maksimum adalah bilinear. Nah, kemudian ada zeta cross itu dia itu cuma matriks cross ya ini. Nomor 6 ini. Ini disebut matriks cross. Ya, biasanya itu untuk menunjukkan vektor cross gitu. Misalnya omega cross apa. Nah, itu omega cross-nya bisa dinyatakan dalam bentuk matriks gitu. Seperti ini. Nah, apapun yang ingin saya jelasin ini tuh Leipzig. Karena itu dia pasti ada solusinya. Jadi nggak usah pusing, solusinya ada dan tunggal. Ketika solusinya ada dan tunggal, persamaan satelit ini betul-betul merepresentasikan satelit nyata. Gitu. Kalau enggak itu kita buat persamaan nonlinear, persamaannya diturunkan, padahal solusinya bisa banyak. Jadi nggak jelas sebetulnya persamaan itu merepresentasikan sistem nyata atau enggak tahu kita. Ya. Nah, itu pentingnya masalah eksistensi dan ketunggalan solusi. Nah, kita harus mulai mencoba dari yang gampang-gampang, seperti yang tadi ya. Nah, sistem seperti bandul ini ya. Ini kalau Anda lihat nonlinearitasnya ini fungsinya kan cuma seperti ini ya. Ini dengan mudah bisa kita buktikan Leipzig. Kenapa? Karena F-nya ini fungsi yang bagus lah ya. Kalau diturunkan tuh X2 ya tinggal sama dengan 1. Kalau sin X1 itu
Diturunkan tuh tinggal cos X1. Ini kalau kita ngomong tuh well behave function ya. Well behave. Fungsi yang berkelakuan bagus ya. Kalau untuk Leipzig yang paling dilihat itu turunannya. Turunan pertama ya. Nah, tapi hati-hati kalau misalnya fungsinya udah ada seper X2 gitu. Itu udah susah itu. Karena dia ada non-singularitas pada saat X2 sama dengan 0. Atau ada misalnya harga mutlak X2. Kenapa? Harga mutlak ini di titik 0 ini nggak terdiferensialkan ya. Nah, jadi gitu. Nah, nanti kalau Anda lihat yang sudah kita pelajari tentang SIR ya, itu tadi bandul. Contoh lain tuh misalnya tentang SIR ya. SIR itu juga kalau kita lihat paling banter itu perkalian ya, bilinear X1 kali X2, S kali I. Ya. Jadi variabel state-nya di sini cuma S dan I. Kalau diturunkan terhadap S itu jadi I saja, kalau diturunkan terhadap I jadi S saja. Nah, jadi ini Leipzig juga, karena itu dia eksistensinya ada dan tunggal. Ya. Nah, kalau ini malah memang bisa dibuktikan secara global juga dia memang ada ya. Pendulum itu juga ada secara global. Jadi untuk gampangnya itu harus saya bukain dulu. Kelihatan ya saya share Wikipedia nih. Kelihatan, Pak. Nah, ini ya perhatikan nih. In particular, any continuously differentiable function, setiap fungsi yang hasil diferensialnya itu yang bisa diturunkan dan hasil, jadi fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu itu Leipzig secara lokal gitu. Jadi paling gampang tuh dilihat, Anda coba diferensialkan aja. Kalau fungsi-fungsi kayak sinus, X1 atau X1 kali X2, tangen, nah tangen sudah mulai bahaya itu di titik-titik tertentu ya. Tapi kalau sinus, kosinus aman gitu. Fungsi absolut, fungsi signum, nah itu bahaya itu. Fungsi yang ada pembagiannya itu bahaya. Di bawah itu super X1 atau super X2 state-nya menjadi penyebut gitu ya. Yang di bawah itu penyebut kan ya. Iya, Pak. Nah, ini ada ya, Anda sebagai sumber Anda saya share ke WhatsApp Anda dulu lah. Supaya Anda bisa pelajari.